Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di layar televisi Anda, tentunya dalam program kesayangan Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi seputar Kota Parepare akan segera kami sajikan untuk Anda bersama saya Erni Rusdin. Saya Johar Manikam dan pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan melalui Musrenbang Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare melakukan pembagian masker kepada anak. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Parepare. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Parepare, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare melakukan pembagian masker kepada anak-anak seperti yang baru-baru ini dilaksanakan di area Pasar Lekesi oleh jajaran Dinas DP3A Kota Parepare bersama dengan Forum Anak Kota Parepare. Selain membagikan masker, juga mengajak anak-anak untuk menonton Festival Gembira Rumah melalui smartphone pada Kamis 23 Juli 2020 kemarin. Kasubit Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas DP3A Kota Parepare, Nur Hairana SEMAK mengatakan, meskipun di masa pandemi COVID-19 saat ini, pihaknya berharap anak-anak tetap dapat menikmati dan merasakan kebahagiaan. Harapan kami bahwa di Hari Anak Nasional tahun 2020 ini, meskipun di masa pandemi, kami berharap baik anak-anak disabilitas, anak-anak yang mendapat hukum tetap merasakan kebahagiaan di masa pandemi dan tetap di rumah saja. Kota Parepare sendiri telah memberi ruang bagi anak dengan terbentuknya forum anak mulai tingkat kecamatan hingga tingkat kota, serta berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan seperti terlibat dalam perencanaan pembangunan melalui Musrenbang Anak. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, proses pemulangan 78 pekerja migran asal Indonesia yang sebelumnya bekerja di Malaysia yang tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare beberapa waktu yang lalu berjalan tertib dan lancar. Sebanyak 78 orang pekerja migran Indonesia asal Malaysia kembali tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare dengan menggunakan KM Thalia pada Jumat 24 Juli 2020. Pekerja migran tersebut berasal dari berbagai kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, di antaranya Kota Makassar, Palopo, Parepare, Bone, Pinrang, Enrekang, Bulukumba, Luwu, dan Tanah Toraja. Proses penjemputan para pekerja migran ini berjalan tertib dan lancar dan dipantau langsung Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTPMSI yang turun langsung dalam proses penjemputan warga negara Indonesia atau WNI tersebut terlihat mengatur para pekerja migran melalui pengeras suara pada mobil keliling Dinas Kominfo Parepare untuk selanjutnya diarahkan ke mobil penjemput dari daerah asal para pekerja migran untuk dipulangkan ke daerah masing-masing. Pintu sebelah selatan. Kemudian penumpang umum silakan turun juga langsung. Jadi tidak ada silakan setelah proses ini jalan kedua-duanya. Kemudian siap-siap untuk angkutan dari kabupaten kota untuk segera bersiap-siap dengan jumlah yang terbanyak. Ya, tetap semua penumpang dan WNI diturunkan semua, langsung dicek masing-masing kabupaten kota. Habis itu pengecekan administrasi langsung berangkat. Mudah-mudahan prosesinya ini sebelum salat Jumat sudah berakhir. Kita siapkan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebagai bentuk dari peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPEKB ke-13, Dewan Pengurus Cabang IPEKB Kota Parepare melakukan aksi sosial penggalangan donasi untuk korban bencana banjir di Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB yang ke-13, Dewan Pengurus Cabang IPKB Kota Parepare mengisinya dengan aksi sosial berupa penggalangan donasi untuk korban bencana banjir di Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Bantuan yang berhasil dikumpulkan dari sumbangan para anggota DPC IPKB Kota Parepare ini telah disalurkan melalui Karang Taruna Kota Parepare pada Jumat 24 Juli 2020. Bantuan berupa minyak telon untuk bayi, popok bayi, pakaian dalam perempuan, serta alat mandi berupa sabun dan pasta gigi. Penyerahan secara simbolis dilakukan Ketua DPC IPKB Kota Parepare Habibi kepada Sekretaris Karang Taruna Kota Parepare Baharia di halaman kantor Balai Penyuluh KB Kecamatan Soreang. Sekretaris Karang Taruna Kota Parepare Baharia menyampaikan terima kasih kepada DPC IPKB yang sudah ikut berdonasi untuk korban banjir di Masamba. Kami atas nama pengurus Karang Taruna Kota Parepare mengucapkan terima kasih kepada pengurus IPKB Kota Parepare atas donasinya kepada saudara-saudara kita di Masamba. Semoga ini bisa memberikan amal jariah kepada mereka semua. Amin. Menurut Ketua DPC IPKB Kota Parepare Habibi, bantuan ini sebagai bentuk peran serta dari seluruh anggota IPKB untuk ikut peduli membantu sesama korban banjir di Masamba, Luwu Utara. Kami atas nama DPC IPKB Kota Parepare ikut berpartisipasi dalam memberikan donasi untuk saudara-saudari kita di Kabupaten Luwu, terkhusus di Masamba. Oleh karena itu, harapan kami bahwa donasi yang kami berikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kami di Masamba. Selamat ulang tahun IPKB yang ke-13 tanggal 26 Juli 2020. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Andi TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare, pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Adha, penerbitan sertifikat kelayakan hewan kurban jauh lebih mudah. Tak perlu menunggu waktu lama, usai memeriksa kondisi hewan dengan menggunakan mobil kolnak, sertifikat dapat terbit beberapa menit kemudian. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare melakukan pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban yang ada di Kota Parepare. Selain memeriksa kesehatan hewan kurban, Dinas PKP Kota Parepare juga mengeluarkan sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan yang diberikan kepada penjual hewan kurban sebagai bukti syarat kelayakan. Jika sebelumnya surat keterangan ini dibuat dengan proses secara manual, tahun ini Dinas PKP Kota Parepare mampu menerbitkan surat keterangan tersebut secara langsung pada waktu itu juga dengan menggunakan mobil Kolnak Center saat pemeriksaan hewan berlangsung. Kebetulan dalam momen ini juga kami manfaatkan sebagai ajang ajang coba inovasi kami. Kemarin itu tahun lalu kami terbitkan SKK secara manual, dan ini alhamdulillah dengan adanya mobil Kolnak ini kami bisa menerbitkan SKKH di tempat pada saat ini juga. Dan ini merupakan tahap awal, kedepannya kita akan membuat suatu sistem program yang SKKH berbasis elektronik, insya Allah. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Gidermen Parepare melakukan aksi simpati di Taman Mati Rotasi Parepare, Sulawesi Selatan dengan memunguti sampah yang ditinggalkan pengunjung di Taman Bermain Anak-anak. Aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian di Hari Anak Nasional. Berikut informasi selengkapnya. Di Hari Anak Nasional, masa tumbuh kembang anak tak akan lepas dari peran dan kepedulian kita untuk tetap menjaga hak mereka dalam bermain. Tentunya bermain dalam hal ini dalam menyediakan fasilitas bermain yang bersih untuk mengisi imajinasi di masa kecil anak. Untuk itu, aktivis lingkungan yang kerap melakukan kampanye unik untuk menjaga lingkungan dengan kostum superhero, yaitu Spider-Man Parepare, di Hari Anak Nasional kemarin melakukan aksi simpati di Taman Mati Rotasi Kota Parepare. Spider-Man lingkungan asal Parepare ini memunguti sampah yang ditinggalkan pengunjung di taman bermain anak-anak.
Dalam aksi itu ia tidak sendirian, kali ini ditemani oleh Kapten Amerika Cilik. Aksi ini pun sempat menarik perhatian anak-anak yang ikut bermain dengan membantu Spider-Man dan Kapten Amerika Cilik dalam mengumpulkan sampah di taman. Dari aksi Spider-Man ini, dirinya berharap kesadaran masyarakat bisa tergugah dengan melihat aksi si kecil dalam membersihkan taman di Hari Anak Nasional tahun ini. Oke, Spider-Man, hari ini melaksanakan apa ini? Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan bersih lingkungan. Nah, kebetulan adalah Hari Anak Nasional. Jadi taman ini memang salah satu tempat yang banyak dikunjungi warga, terutama anak-anak karena ada taman bermain. Nah, di sini kita selain melakukan aksi bersih, mengajak anak-anak untuk ikut menjaga lingkungan dengan memungut sampah di tempat fasilitas umum seperti ini. Kita juga memberi himbauan kepada orang tua untuk menggunakan masker. Anak-anaknya juga diberi masker. Jangan orang tuanya aja pakai masker, anak-anaknya dibawa jalan tapi nggak dikasih masker, karena anak-anak juga tentunya sangat membutuhkan perlindungan. Nah, makanya kita lakukan kampanye itu juga, menghimbau orang tua agar anak-anak itu juga dipakaikan masker saat berada di ruang terbuka ataupun fasilitas publik. Nah, aksi kita kali ini ditemani sama siapa? Nah, ini adalah aksi yang kedua ditemani dengan Kapten Amerika. Nah, kebetulan dia juga sudah mulai suka dengan aktivitas membersihkan lingkungan. Meski tanpa kostum, dia juga sering ikut membantu memungut sampah plastik. Erwin TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, Golden Age, salah satu momen penting dalam proses tumbuh kembang bayi. Pada masa ini asupan nutrisi sangatlah penting untuk mencegah stunting. Baru-baru ini pemerintah daerah bekerja sama dengan PKK untuk mencegah peningkatan angka stunting di Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kesehatan menunjukkan komitmennya dalam pencegahan stunting dengan melaunching vitamin Angel sebagai multimikronutrien suplemen bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Melanjutkan program yang ada besar pemberian obat vitamin D karena itu berasal dari pemerintah. Tentunya kami berharap untuk program penurunan stunting di Kota Parepare. Dengan adanya tadi himbauan dari Ibu Ketua Penggerak Kota bahwa pemberian vitamin juga itu jauh lebih penting, jauh lebih bagus kalau kita mengikuti sinyal-sinyal, tetapi kita melihat kondisi sekarang ini harus dibarengi dengan vitamin yang ada. Namun pemberian vitamin ini itu sudah diberikan kepada warga Parepare, tapi dalam kondisi gratis. Kegiatan pemberian suplemen bagi ibu hamil dan ibu menyusui ini berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kota Parepare yang dilaunching langsung Ibu Haja Erna Rashid Taufan baru-baru ini di Baruga Rumah Jabatan Wali Kota Parepare. Haja Erna Rashid Taufan mengungkapkan masa terpenting bagi pertumbuhan bayi atau nutrisi yang diterima bayi pada Golden Age telah dibahas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah. Pemberian obat vitamin, tapi tadi saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah itu ayat 233 nanti cek lagi tentang anjuran Al-Quran untuk menyusui anak sampai 2 tahun. Ya, nah, itu yang saya sampaikan tadi. Semoga dengan adanya arahan ini ibu-ibu lebih memperhatikan lagi sehingga ya tadi ada disiapkan memang vitamin, tetapi kalau vitamin yang dari dalam itu insya Allah jauh lebih baik yang sudah disiapkan Allah SWT. Hal senada juga disampaikan Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kota Parepare. Dr. Reni Anggranisari mengatakan kolaborasi ini merupakan bukti bahwa PKK turut serta dalam program pemerintah untuk pencegahan stunting di Kota Parepare. Penggerak PKK dari khususnya Pokja 4 ini sebagai bukti bahwa PKK turut serta dalam program pemerintah untuk pencegahan stunting di Kota Parepare dengan apapun itu upayanya, apakah itu pemberian vitamin maupun penyuluhan tentang pemberian ASI eksklusif yang seperti telah disampaikan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tadi, pemberian ASI eksklusif selama 2 tahun kepada bayi itu sangat bermanfaat dan telah dianjurkan oleh Al-Quran khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat 227. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami.
Dalam proses peningkatan kualitas daftar pemilih berkelanjutan, KPU Kota Parepare menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Parepare menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama dalam proses peningkatan kualitas daftar pemilih berkelanjutan. Kerjasama itu dikuatkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU beberapa waktu lalu di ruang kerja Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ketua KPU Parepare Hasruddin Hussein mengungkapkan ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam MOU tersebut, diantaranya melakukan penelusuran terkait data pemilih pemula di Madrasah Aliyah Negeri dan Pondok Pesantren yang berusia 17 tahun, serta data terkait perubahan status perkawinan warga yang telah melakukan pernikahan di bawah umur. Hasruddin mengharapkan kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik guna meningkatkan akurasi data pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu tahun 2023. Nanti dilanjutkan dengan Kemenak. Jadi pertama terima kasih Pak. Alhamdulillah pada hari ini untuk kedua kalinya KPU Kota Parepare melakukan kegiatan pendatangan naskah kerjasama dengan pihak-pihak terkait, utamanya dalam proses peningkatan kualitas daftar pemilih berkelanjutan yang sementara ini dilakukan oleh KPU Parepare. Jadi ada dua hal yang kami ingin capai. Yang pertama, melakukan penelusuran terkait mengenai pemilih pemula di Madrasah Aliyah Negeri dan Pondok Pesantren yang berusia 17 tahun ataupun yang potensi masih 17 tahun. Terus yang kedua, mengetahui masyarakat yang akan melakukan pernikahan atau pernah melakukan perkawinan di umur 17 tahun. Nah, itu dua hal yang mencoba kami tracking, ya. Saya kira dengan MOU ini, dengan Pak Kakan ini, insya Allah data pemilih berkelanjutan atau proses pemeliharaan data pemilih berkelanjutan di KPU Parepare ini insya Allah bisa dilakukan dengan baik. Nah, saya kira itu menjadi tujuan yang sangat penting yang kami lakukan, bagaimana meningkatkan akurasi data pemilih untuk kegiatan kontestasi pemilihan tahun 2023. Kalau dari Kemenak. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar mengungkapkan jumlah data pemilih pemula pada Kemenak Kota Parepare yaitu kurang lebih 1.700 orang di Madrasah Aliyah, termasuk juga masyarakat yang sudah melakukan pernikahan di bawah umur yang berusia 17 tahun, namun sudah masuk sebagai daftar pemilih pemula. Yang dilakukan KPU dengan Kementerian Agama kami sangat-sangat menyambut baik. Terkait dengan MOU yang kita laksanakan secara bersama ini juga memang sangat mengingat Kementerian Agama mempunyai daftar pemilih pemula yang cukup banyak, yang kurang lebih 1.700 orang untuk Madrasah Aliyah, terkait kaitannya juga dengan itu untuk yang melalui kantor urusan agama yang daftar pemilih yang sudah menikah walaupun belum 17 tahun umurnya. Nah, itu yang kunci utamanya, dan insya Allah kami akan merespon dan mendukung sepenuhnya dan siap mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan KPU ini demi ketertiban kita secara bersama terkait dengan daftar pemilih yang ada di Kota Parepare. Ya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, bagi yang senang bersuap foto, satu lagi tempat yang layak Anda kunjungi untuk menambah koleksi album media sosial kalian. Dengan menyuguhkan pemandangan indah dan background pegunungan, destinasi wisata Galung Maloang layak jadi pilihan berakhir pekan Anda. Kini hadir destinasi wisata baru yang hits di Kota Parepare, yakni wisata spot foto di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki. Lokasi tersebut dulunya kumuh dan sering menjadi tempat pembuangan sampah dan juga kerap menjadi arena balap liar. Namun kini disulap menjadi tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan indah di wilayah dataran tinggi dan perkebunan jagung. Pengunjung tak hanya dimanjakan dengan pemandangan indah, namun bisa mengabadikan momen dengan berbagai spot foto menarik yang tersedia. Destinasi ini juga mengunggulkan spot selfie dari ornamen berbahan kayu yang dilengkapi dengan bermacam tulisan bernilai edukasi dan menghibur. Di antaranya, ada yang bertuliskan tolak nikah siri, manisnya madu tak semanis di madu. Dan ada juga ornamen Islami pesanan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rashid Taufan yang bertuliskan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Penggalan kalimat tersebut berasal dari surah Ar-Rahman ayat 13 dalam Al-Quran.
Sekretaris Camat Bacukiki Musdaliah yang juga salah seorang penginisiasi pembangunan spot foto tersebut mengatakan, inisiatif menghadirkan wisata ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan anggaran yang dihasilkan dari hadiah lomba kelurahan tingkat provinsi tahun 2019 lalu. Kami melihat bahwa kita juga di Galung Maluang ini di Bacukiki ada potensi seperti itu, malah lebih keren view-nya. Sehingga dengan adanya hadiah lomba kelurahan kemarin sebesar 1 miliar, kita anggarkan pembangunan spot wisata di samping kegiatan pemberdayaan masyarakat. Apalagi pada saat penyerahan trofi dan piagam oleh Bapak Gubernur itu menekankan untuk meningkatkan bidang kepariwisataan. Kedepannya, spot wisata ini akan menjadi badan usaha milik kelurahan sebagai sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi terkait destinasi wisata baru di Kota Parepare tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses Facebook dan YouTube TV Peduli. Saya Johar Manikam. Saya Erni Rusdin, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.